KKN tematik Universitas Alma-Ata tahun 2021 dilaksanakan di Desa Sindumartani, Kecamatan Ngeplak, Kabupaten Sleman. Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa lintas fakultas dan jurusan, di antaranya Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, yaitu program studi gizi, farmasi, dan administrasi rumah sakit. Dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yaitu program studi PGSD dan Pendidikan Matematika. Dan selanjutnya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yaitu program studi akuntansi. Semua mahasiswa yang ikut serta dalam kegiatan KKN ini dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari mahasiswa dari berbagai jurusan, yang selanjutnya akan disebar ke beberapa pedukuhan di Desa Sindumartani. Perkenalkan, kami mahasiswa KKN tematik Universitas Alma-Ata kelompok 4 yang terdiri dari 9 anggota. Septi Yusintasari, program studi farmasi, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan. Setiani, program studi farmasi, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan. Sain Abrari Abi, program studi farmasi, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan. Rizky Wulandari, program studi administrasi rumah sakit, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan. Irza Epri Wardana, program studi administrasi rumah sakit, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan. Nurmaulidatul Ilmiah, program studi administrasi rumah sakit, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan. Nasrun Silalahi, program studi administrasi rumah sakit, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan. Astri Widi Astuti, program studi pendidikan matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dan Estu Rizky Evana, program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kami yang selanjutnya menjadi bagian dari KKN tematik kelompok 4 akan melaksanakan KKN di Desa Sindumartani, tepatnya di Dusun Pencar. Dusun Pencar adalah salah satu dusun atau padukuhan yang berada di Desa Sindumartani, Kecamatan Ngeplak, Kabupaten Sleman. Letak wilayah Dusun Pencar sekitar 1,2 km dari kantor Kelurahan Sindumartani dan sekitar 5,9 km dari kantor Kecamatan Ngeplak. Infrastruktur seperti jalan dalam kondisi baik sudah beraspal. Dusun Pencar terdiri dari 7 RT yang wilayahnya saling berhubungan. Mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani, peternak, buruh lepas, dan ada beberapa yang memiliki usaha mikro kecil atau menengah atau biasa dikenal dengan UMKM. Mayoritas warganya merupakan lulusan SMA, Madrasah Aliyah, SMK, Madrasah Aliyah Kejuruan, serta kesadaran masyarakat akan kesehatan sudah cukup baik. Pada hari pertama penerjunan ke lokasi KKN, mahasiswa datang ke Balai Desa dalam rangka serah terima mahasiswa KKN kepada Bapak Lurah serta Bapak Duku tempat lokasi KKN. Sebelum menentukan program kerja yang akan dilaksanakan, kami melakukan beberapa pengamatan. Kegiatan survei dan pengamatan kami lakukan di minggu pertama penerjunan. Kami mendatangi rumah Pak RT, ibu-ibu kader yang ada di Dusun Pencar, serta menghadiri beberapa kegiatan, perkumpulan, dan keagamaan. Kegiatan ini bertujuan sebagai bentuk silaturahmi dan juga memperkenalkan diri. Dari kegiatan ini pula, kami mendapat beberapa masukan dari warga setempat sehingga dapat memberikan gambaran dan rencana program kerja yang akan kami laksanakan. Selain itu, kami juga berkeliling untuk melihat kondisi Dusun Pencar. Selanjutnya, pada akhir minggu pertama setelah kami melakukan survei dan berkeliling dusun, kami dapat menetapkan beberapa program kerja yang selanjutnya kami bagi dalam beberapa bidang kegiatan. Di antaranya, 1. Bidang kesehatan, 2. Bidang pendidikan, 3. Bidang ekonomi, 4. Bidang lingkungan, 5. Bidang kesejahteraan masyarakat. Program kerja di bidang kesehatan terdiri atas 6 program kerja, di antaranya pembuatan poster cuci tangan, sosialisasi cara cuci tangan, pembuatan sabun cair, pembuatan hand sanitizer, sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS,
Kemudian Posyandu Balita. Program kerja ini kami rencanakan secara terjadwal dan akan melibatkan warga di Dusun Pencar. Pembuatan poster langkah cuci tangan. Program kerja ini dilatar belakangi atas kondisi pandemi saat ini, di mana cuci tangan merupakan hal wajib yang harus dilakukan sehingga masyarakat perlu diberikan informasi bagaimana cara mencuci tangan dengan baik dan benar secara tertulis maupun lisan. Poster ini akan didesain oleh mahasiswa yang selanjutnya dicetak dan ditempelkan di beberapa lokasi seperti masjid, pos ronda, dan lain-lain yang berpotensi menjadi tempat perkumpulan warga. Penempelan poster dilakukan di sela-sela waktu kosong kegiatan KKN. Program kami yang selanjutnya adalah sosialisasi mencuci tangan yang baik dan benar. Program ini ditujukan kepada seluruh masyarakat Dukuh Pencar yang diwakili oleh ibu-ibu Dukuh Pencar. Diharapkan dengan program ini menambah wawasan serta edukasi masyarakat tentang mencuci tangan yang benar dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Program selanjutnya ada pelatihan pembuatan sabun cair. Program ini dilaksanakan di Posko KKN Tematik Kelompok 4 pada tanggal 9 April 2021 yang berdurasi 90 menit dari pukul 15.00 sampai dengan 16.30 dan diikuti oleh 8 partisipan yang terdiri dari wakil pemuda-pemudi, ibu rumah tangga, serta ibu kader yang ada di Dusun Pencar. Harapan dari kegiatan pembuatan sabun ini yaitu menambah keterampilan masyarakat untuk dapat membuat sabun pribadi dari bahan-bahan alam, serta meningkatkan rasa awas kepada masyarakat untuk tidak lupa mencuci tangan setiap setelah keluar bepergian, sehingga dapat menekan penyebaran COVID-19. Selain itu, pada bidang kesehatan kita juga ikut berpartisipasi dalam upaya pemerintah mencegah penyebaran virus corona. Dalam hal ini kita melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan pembuatan hand sanitizer. Hand sanitizer kali ini yang kita buat adalah hand sanitizer alami yang dipadukan antara alkohol dan aloe vera yang kita dapatkan dari tanaman yang tumbuh di sekitar rumah warga. Dilaksanakan pada tanggal 1 April dengan sasaran ibu PKK. Di sini kita melatih bagaimana cara membuat hand sanitizer alami yang efektif dalam membunuh kuman dan virus. Dalam hal ini kita membantu pemerintah dalam upaya mencegah penyebaran virus corona dengan melakukan pelatihan pembuatan hand sanitizer alami. Program kerja selanjutnya di bidang kesehatan yaitu sosialisasi gerakan masyarakat hidup sehat atau biasa dikenal dengan Germas. Sosialisasi gerakan masyarakat hidup sehat ini meliputi yang pertama melakukan aktivitas fisik, yang kedua mengkonsumsi sayur dan buah, yang ketiga tidak merokok, yang keempat tidak mengkonsumsi alkohol, yang kelima memeriksa kesehatan secara rutin, yang keenam membersihkan lingkungan, yang ketujuh menggunakan jamban sehat. Sosialisasi ini dilaksanakan pada hari Jumat 9 April 2021 tepat pada jam 2 sampai jam 4 sore hari. Sasaran dari kegiatan ini yaitu masyarakat Dusun Pencar yang diwakili oleh ibu-ibu Dusun Pencar. Kegiatan ini bertujuan untuk menggerakkan masyarakat agar menerapkan budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat. Kegiatan ini berjalan dengan baik berkat kerja kelompok serta partisipasi Bapak Dukuh dan elemen masyarakat. Selanjutnya adalah program Posyandu Balita. Program ini dilaksanakan di Posko KKN Tematik Kelompok 4 pada tanggal 10 April 2021 dari pukul 9 pagi hingga 12 siang. Program Posyandu Balita merupakan program rutin yang diselenggarakan oleh ibu kader balita yang ada di Dusun Pencar di bawah pengawasan puskesmas. Terselenggaranya kegiatan ini untuk dapat memantau tumbuh kembang serta kesehatan balita. Kegiatan ini meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas, serta lingkar kepala yang diikuti oleh seluruh balita yang ada di Dusun Pencar tanpa terkecuali. Program kerja selanjutnya adalah pada bidang pendidikan,
Yang pertama, mengajar TPA. Kegiatan ini dilakukan untuk mengisi kegiatan belajar mengaji di Dusun Pencar yang memang sudah dijalankan sebelumnya. Kegiatan TPA merupakan kegiatan belajar mengaji anak-anak di Masjid Al-Muttaqin Dusun Pencar dari mulai Iqra pertama hingga Iqra ke-6 dan Al-Quran. Kegiatan ini dilakukan 3 kali dalam 1 minggu, pada sore hari pukul 16 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan libur apabila hujan. Seluruh kegiatan TPA dipegang oleh mahasiswa KKN Universitas Alma-Ata selama masih melaksanakan kegiatan KKN di Dusun Pencar. Teknis kegiatan dengan memulai TPA pada pukul 16, dilanjutkan dengan game dan membagikan snack pada anak-anak yang berani maju dan menjawab pertanyaan dari kakak-kakak KKN. Kemudian dilanjutkan dengan membaca Iqra atau Al-Quran sesuai kemampuan setiap anak. Harapan dari kegiatan ini adalah anak-anak dapat membaca Iqra atau Al-Quran dengan baik dan benar. Program kerja dalam bidang pendidikan yang selanjutnya adalah bimbingan belajar untuk siswa sekolah dasar atau SD. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendampingan belajar siswa SD, mengingat selama pandemi kegiatan belajar mengajar selalu dilaksanakan secara daring. Tujuan dari kegiatan ini adalah mendampingi dan membantu memberikan pembelajaran mengenai materi sekolah yang sulit dipahami dengan harapan anak-anak menjadi lebih paham karena dijelaskan secara langsung. Kegiatan bimbingan ini dilaksanakan di Posko KKN Dusun Pencar. Sasaran utama kegiatan ini adalah semua anak-anak siswa SD kelas 1 hingga kelas 6 di Dusun Pencar. Kegiatan ini dilaksanakan hampir setiap hari dengan durasi 2 jam setiap pertemuan yang dihadiri sekitar 10-15 anak setiap harinya dan dilaksanakan di pagi hari atau sore hari secara kondisional. Bidang ekonomi, pelatihan pembukuan kas dan pembagian buku kas bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Program pembukuan kas ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada para pelaku usaha di Dusun Pencar mengenai bagaimana melakukan pembukuan kas sederhana, apa manfaatnya, dan bagaimana menerapkannya pada setiap periode sehingga usahanya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Program ini dilaksanakan pada tanggal 7 dan 8 April 2021. Program kerja selanjutnya di bidang ekonomi yaitu inovasi minuman herbal kekinian. Program kerja ini merupakan program kerja yang mengajarkan ibu-ibu mengenai inovasi minuman herbal yang dikemas secara kekinian yang memiliki nilai ekonomi. Minuman herbal yang dimaksud adalah minuman topping boba yang mengandung sari jahe. Kegiatan ini dilaksanakan pada minggu keempat di hari Senin tanggal 12 April 2021 di Posko KKN Dusun Pencar. Sasaran dalam kegiatan ini adalah ibu-ibu maupun anak muda sehingga sebagai anak muda yang tertarik dalam inovasi kami ajak serta dalam kegiatan ini. Tujuan program kerja ini untuk memberikan edukasi dan ide bisnis yang memiliki nilai jual di masyarakat sehingga apabila diterapkan mampu memberikan tambahan nilai ekonomi secara pribadi. Kegiatan ini berjalan dengan lancar berkat kerja kelompok yang baik dan partisipasi masyarakat. Selanjutnya, pembersihan kawasan makam. Pembersihan kawasan makam dilaksanakan serentak di Desa Sindu Martani, khususnya di Dusun Pencar yang dilakukan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Pembersihan makam dilakukan pada tanggal 28 Maret 2021 oleh masyarakat Dusun Pencar dimulai dari pukul 8 pagi sampai 10 pagi, mulai dari kalangan anak-anak sampai dewasa. Pembersihan dilakukan mulai dari lingkungan makam sampai lingkungan luar yang ada di sekitar makam dengan memotong dahan-dahan pohon yang menutupi jalan. Kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat dan seluruh anggota kelompok 4 KKN Universitas Alma-Ata. Selanjutnya, program dari bidang lingkungan, yaitu pembersihan dan penetapan lingkungan masjid dan musola.
Kegiatan pembersihan dan penetapan lingkungan masjid dan mushola dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2021 bersamaan dengan penempelan poster langkah cuci tangan. Sasaran target dari kegiatan ini adalah masjid dan mushola yang ada di Dusun Pencar. Namun pembersihannya hanya dilakukan di Masjid Al-Mutakin, Dusun Pencar, karena keterbatasan waktu yang kami miliki. Pembersihan dilakukan secara menyeluruh di dalam dan di luar lingkungan masjid, lemari masjid, serta kamar mandi yang ada di samping masjid. Kegiatan ini dilakukan oleh seluruh kelompok KKN Universitas Alma-Ata, yaitu kelompok 4. Pelaksanaan pembersihan lingkungan masjid dilanjutkan pada tanggal 9 April 2021 bersamaan dengan datangnya meja dan lemari baru untuk Masjid Al-Mutakin. Program kami yang selanjutnya adalah meluruskan kiblat masjid, karena pada saat kami sholat berjamaah di Masjid Dukuh Pencar masih belum ada tanda pelurus untuk shaf sholat. Dan juga atas permintaan warga di Dukuh Pencar, akhirnya kami mengurus pengukuran kiblat masjid ke Departemen Agama. Dan setelah diukur dan beres oleh Departemen Agama, kami melakukan pemasangan garis lurus untuk shaf yang ada di Masjid Dukuh Pencar. Program kerja selanjutnya di bidang lingkungan yaitu pembuatan denah Padukuhan Pencar. Denah dibuat dengan melakukan survei langsung titik-titik penting di Padukuhan Pencar seperti makam, rumah Pak Dukuh, rumah Pak RT dan Pak RW, serta tempat ibadah. Denah dibuat sendiri oleh anggota kelompok yang kemudian dicetak dan ditempelkan di beberapa tempat penting yang sering diakses masyarakat. Program ini dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah akses informasi bagi pendatang baru yang sedang mencari lokasi tertentu di Dusun Pencar. Denah lokasi berukuran 100 x 50 cm yang ditempel di beberapa tempat di Padukuhan Pencar yang dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya dan sesuai fungsinya. Pengadaan drum sampah untuk menciptakan lingkungan bebas sampah di Dukuh Pencar, kami kelompok 4 KKN tematik memberikan drum sampah sebanyak 3 buah. Drum sampah ini diserahkan kepada kepala dukuh supaya bermanfaat bagi masyarakat setempat. Selanjutnya, ada pembagian susu Denkau. Kegiatan pembagian susu Denkau merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka membantu pihak Denkau dalam membagikan susu pertumbuhan untuk anak usia sekolah dari usia 7-12 tahun. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2021 dengan sasaran kegiatan yaitu anak usia sekolah dari usia 7-12 tahun. Teknis kegiatan pembagian susu Denkau dilakukan dengan membagikan 1 sachet susu Denkau rasa coklat dan juga vanila, serta voucher potongan harga untuk kemasan susu 450 gram seharga Rp22.000 menjadi Rp9.000 yang hanya dapat ditebus di Alfamaret. Harapan dari kegiatan ini adalah anak-anak usia 7-12 tahun mendapatkan nutrisi yang maksimal selama masa pertumbuhan. Selanjutnya pembagian masker. Pembagian masker ini dilakukan karena akan diadakan kegiatan di masyarakat yaitu sadranan. Sadranan ini rutin dilakukan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Sebelum dibagikan, kami merekap data warga yang ada di Dusun Pencar. Pembagian masker diberikan kepada warga dengan usia minimal 17 tahun. Setelah pendataan selesai, masker dikemas sesuai jumlah keluarga dalam setiap rumah dan dibagikan oleh seluruh anggota kelompok 4 KKN Universitas Alma-Ata sesuai dengan data yang telah dibuat.